Mari kita siapkan lagu perarakan masuk pada perayaan Ekaristi sore hari ini dari Puji Syukur 571, 571 dan 567, 571 dan 567.
Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, menyanyikan lagu Perarakan Masuk, Puji Syukur 571. Kunjungi hati umat
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Damai bagimu dan bersama rohmu. Bapak Uskup yang kami hormati, Bapak Ibu Saudara-saudari yang berbahagia, Krismawan-Krismawati yang sungguh berbahagia pada hari ini. Roh Kudus yang dicurahkan saat pembaptisan mengangkat kita menjadi putra-putri Allah dan diharapkan mempererat hubungan kita dengan Yesus. Roh Kudus yang dianugerahkan kepada kita itu tidak tinggal diam. Roh Kudus itu secara aktif menggerakkan dan mendewasakan iman sehingga mempengaruhi seluruh kehidupan iman umat dalam gereja dan masyarakat untuk semakin menghadirkan Kristus di tengah-tengah gereja dan masyarakat. Kehadiran Kristus dalam diri kita akan membawa kita pada keyakinan bahwa dalam Kristus kita menemukan keselamatan. Secara khusus Allah mencurahkan Roh Kudus melalui sakramen penguatan. Inilah yang akan kita rayakan hari ini. Saat saudara-saudari kita, 30 orang putra-putri gereja, para calon penerima sakramen penguatan, akan menerima pencurahan Roh Kudus melalui Yang Mulia Monsinyur Fransiskus Nipa, Uskup Agung Keuskupan Agung Makassar pada kesempatan ini. Maka marilah mempersiapkan diri kita. Saudara-saudari, marilah mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peron Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, limpahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, supaya Roh Kudus itu menyatukan kami dalam iman dan menguatkan kami dengan cinta kasih-Nya. Semoga dengan demikian kami dapat berjuang dengan tabah dan bergegas menuju kedewasaan dalam Kristus. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Nabi Yesaya. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta, ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian, ganti semangat yang pudar. Adapun kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhanlah
akan berkekurangan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan segala lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Tuhanlah gembalaku, aku tak akan berkekurangan. Kerelaan dan kemurahan-Mu mengiringi aku seumur hidupku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhanlah gembalaku, aku tak akan berkekurangan. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Setelah penderitaannya selesai, Yesus menunjukkan dirinya kepada para rasul dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu ketika, waktu ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, sebab beginilah katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, pada masa inikah Engkau mau memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita bangkit berdiri. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan.
Sekali peristiwa, Yesus datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari kitab suci. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Dan setelah membuka kitab itu, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Yesus mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini digenapilah nas kitab suci ketika kamu mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara, kita akan memasuki liturgi sakramen penguatan. Mari kita bangkit berdiri. Yang Mulia Monsinyur Fransiskus Nipa, Uskup Agung Keuskupan Agung Makassar. Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan bagi kami, umat Paroki Kristus Raja Andalas. Syukur kepada Allah, Bapak Uskup telah berkenan hadir di tengah-tengah kami. Hari ini pula kami mengantar 30 orang saudara dan saudari kami yang memohon agar diperkenankan menerima kepenuhan sakramen inisiasi dalam sakramen penguatan. Mereka telah dengan setia mengikuti katekese bersama para pendamping, dan berdasarkan pengamatan dan penilaian kami, juga berdasarkan pendapat orang yang mengenal mereka, kami nyatakan layak dan pantas untuk menerima sakramen penguatan sebagai kepenuhan sakramen inisiasi. Dengan demikian, keanggotaan mereka dalam Gereja Kristus semakin diteguhkan. Mereka pun menerima secara resmi tugas perutusan sebagai saksi Kristus dimanapun mereka berada. Maka dengan rendah hati kami mohon, sudilah Bapak Uskup menerimakan sakramen penguatan kepada mereka. Terima kasih kepada seluruh umat separoki Kristus Raja Andalas. Terima kasih kepada para pendamping yang dengan ketekunan dan kesetiaan telah menyiapkan saudara-saudari kita ini dan membimbing mereka sampai pada kepenuhan sakramen inisiasi yang akan terlaksana pada hari ini.
saudara-saudari telah sungguh-sungguh berpartisipasi dalam karya pewartaan gereja dan dalam karya penggembalaan kami. Maka dengan gembira hati saya mengabulkan permohonan saudara-saudari. Silakan duduk. Yesus, ingatlah akan daku apabila Engkau datang sebagai Raja. Dan Yesus menjawab permohonan sang penjahat yang bertobat itu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersamaku di Firdaus. Yesus, ingatlah akan daku apabila engkau datang sebagai Raja. Kutipan Injil yang mengawali homili ini akan kita dengarkan pada hari Minggu depan, ketika seluruh gereja Katolik merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam yang merupakan pelindung dari paroki kita, Paroki Kristus Raja. Nah, saya kaitkan dengan peristiwa yang penuh rahmat pada hari ini, penerimaan sakramen Krisma. Mengapa? Sakramen Krisma akan menjadi hidup di dalam diri kita apabila kita mengamini Kristus sebagai Raja. Kristus sebagai Raja. Dan karena itu, saya mengajak kita untuk melanjutkan sedikit katekese atau pengajaran yang kiranya kalian, para calon krismawan krismawati, sudah menerimanya di dalam persiapan selama ini. Sudah ada persiapan selama ini, bukan? Ya? Ya. Persiapan berapa lama ini, Pastor Paroki? Persiapan penerimaan sakramen Krisma, berapa lama mereka jalani? Persiapan 3 bulan. Persiapan 3 bulan ini luar biasa. Ya. Nah, jadi kita mereview sedikit katekese, pengajaran agama yang kalian terima selama 3 bulan itu. Ya, sakramen Krisma. Nama lain yang sering dipakai, sakramen penguatan atau sakramen pendewasaan, ya. Nah, intinya apa? Memang melalui sakramen itu yang hanya diterima 1 kali seumur hidup, ya. Sakramen Krisma kan hanya 1 kali, ya, diterima. Kalau beberapa sakramen yang lain kan bisa diterima berkali-kali, ya. Misalkan contoh sakramen Ekaristi, setiap hari Minggu kalau ada perayaan Ekaristi kita terima, tapi Krisma hanya 1 kali, ya. Hanya 1 kali sepanjang hidup. Nah, kalian akan melihat nanti ritusnya. Waktu itu ketika kalian antri maju satu persatu, ya, Bapak Uskup akan mengatakan apa? Ya, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Nah, lalu Bapak Uskup membuat apa? Membuat tanda salib di dahi kalian, ya. Lalu kemudian menepuk pipi, ya, sambil mengucapkan terimalah tanda karunia Roh Kudus. Nah, ketika Bapak Uskup membuat tanda salib itu sambil mengoleskan minyak krisma. Minyak krisma itu terbuat dari apa? Ya.
Ya. Pasti bukan dari minyak apa ya? Minyak kelapa atau minyak sawit. Tapi khusus yang dikonsekrasi ketika perayaan yang dibuat pada misa pagi pada Kamis pagi, Kamis putih, menjelang Kamis putih ya. Makanya disebut hari Krisma ya. Misa Krisma. Nah, jadi lihat ritusnya demikian. Lalu pesannya yang disampaikan seperti tadi saya katakan, Bapak Uskup mengatakan, terimalah tanda karunia Roh Kudus, ya. Kemudian damai Kristus. Ya, sesudah itu lalu kalian kembali ke tempat. Nah, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Ya. Untuk apa? Untuk menjadi saksi Kristus. Ya. Nah, kalau dikaitkan dengan pesta pelindung paroki, seperti tadi saya katakan, kita akan mampu menjadi saksi Kristus yang benar, saksi Kristus yang sejati, saksi Kristus yang hebat, kalau kita mengamini dalam hidup kita bahwa Kristus menjadi Raja bagi saya, menjadi segala-galanya bagi saya, menjadi pusat kehidupanku. Dan itulah yang terjadi pada hari Pentakosta, sebagaimana kalian lihat dalam kitab Kisah Para Rasul. Ya, para murid sesudah menerima pencurahan Roh Kudus, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan tidak ada lagi. Mereka siap untuk mewartakan kehadiran Allah. Mereka siap untuk mewartakan Kristus. Kristus yang bagaimana? Kristus yang bangkit, Kristus yang mengalahkan maut, Kristus yang mengalahkan dosa, Kristus yang mengalahkan kejahatan. Inilah PR bagi para rasul dan bagi gereja sepanjang masa, dan khususnya bagi kita para calon penerima sakramen Krisma. Dan pesan itulah yang tadi kita dengarkan bersama dari bacaan-bacaan kitab suci, mulai dari bacaan pertama sampai pada bacaan Injil, ya, di mana digarisbawahi bahwa kita akan mampu untuk menjadi saksi Kristus, menjadi saksi kehadiran Allah di tengah-tengah kita, yang diutus untuk mengalahkan dosa, yang diutus untuk mengalahkan kejahatan. Apabila kita sadari bahwa kita tidak berjuang sendiri, tetapi ada logistik yang dahsyat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, yakni Roh Kristus sendiri, Roh Kudus. Ya. Nah, lalu seperti tadi saya sampaikan, sesudah Bapak Uskup mengatakan terimalah tanda karunia Roh Kudus, lalu disusul dengan kata-kata damai Kristus. Persis damai sejahtera ini yang diserukan oleh Yesus kepada para muridnya ketika dia sudah bangkit. Nah, maka menjadi saksi Kristus tidak bisa dilepaskan dari kedamaian itu, yang oleh Paus kita sekarang, Paus Leo ke-14, ketika dia tampil pertama kali di depan publik, di muka umum, kalimat ini menjadi, katakanlah, kalimat pendahuluan, menjadi bingkai, menjadi semboyan, damai sejahtera bagi kamu, damai. Nah, maka
buah dari penerimaan sakramen Krisma adalah bagaimana kita mengerjakan damai itu di dalam kehidupan kita yang konkret dari hari ke hari. Nah, khusus menyangkut damai, damai itu tentu saja akan terjadi kalau misalkan ada pertobatan. Pertobatan mengalahkan apa? Mengalahkan dosa, mengalahkan kejahatan. Itu kan pertobatan toh? Ya. Mengalahkan dosa, mengalahkan kejahatan. Dan buahnya adalah damai. Nah, memang di dalam dunia kita berlaku dalil lama itu ya. Mungkin dalam pelajaran persiapan penerimaan sakramen Krisma yang lalu sudah disinggung ya. Si vis pacem parabellum, ungkapan bahasa Latin yang mengatakan bahwa supaya damai itu terjadi, maka ayo marilah kita berperang, mengangkat senjata. Pasti yang kuat mengalahkan yang lemah sehingga konflik itu lenyap. Tetapi dalam tradisi Kristiani dan kemudian itu dirumuskan dalam ajaran sosial gereja, lalu jadinya si vis pacem justitia. Kedamaian itu akan terjadi kalau ada keadilan. Keadilan. Maka keadilan ini yang perlu kita perjuangkan, yang perlu kita tabur, yang perlu kita saksikan terus-menerus. Ya. Keadilan. Nah, kalau kita turunkan lagi, kalau kita terjemahkan lagi ke dalam bahasa kita yang sederhana dari hari ke hari, maka di sanalah letak keutamaan apa yang disebut keutamaan bela rasa, ya. Compassion, ya. Bela rasa. Nah, konflik itu akan terjadi entah pada tingkat global dunia, pada tingkat regional, pada tingkat lokal, dalam rumah tangga. Kalau misalkan yang terjadi adalah ego sektoral, ya. Masing-masing memikirkan diri sendiri, ya. Masing-masing memikirkan diri sendiri. Nah, yang kita bahasakan keserakahan, serakah. Maka ini menjadi bahan permenungan bagi kita, khususnya bagi anak-anakku calon penerima sakramen Krisma. Pesta pelindung paroki Kristus Raja. Pada saat itu saya menerima sakramen Krisma. Pertobatan bagi saya berarti saya mencoba untuk mengadakan introspeksi diri, pemeriksaan diri untuk bertobat dari apa? Dari semangat serakah, dari semangat rakus, dan belajar untuk compassion, belajar untuk berbela rasa, belajar untuk peduli, belajar untuk peka, belajar untuk berbagi. Nah, ini terjemahan konkret dari apa artinya menjadi saksi Kristus. Nah, kalau ini kita perjuangkan, ini kita usahakan terus-menerus dalam terang Roh Kudus, lalu kemudian berbuah pada keutamaan-keutamaan tadi. Peka, peduli, berbela rasa mulai diterapkan di dalam lingkungan kita yang paling kecil, di rumah, kemudian di sekolah, dan di mana saja kita berada, maka sakramen Krisma yang kita terima pada hari ini itu akan bermakna. Dengan kata lain, apa yang diminta oleh Bapa Suci berkenaan dengan tahun jubileum ini, itu akan menjadi kenyataan. Tahun Yobel, ya. Kalau misalkan tahun Yobel dalam tradisi Yahudi berarti itu pembebasan
utang, bahkan tanah waktu itu tidak boleh digarap, ya, dibebaskan dari dalam arti tertentu tugas dan tanggung jawabnya, yang kemudian katakanlah hal ini masuk di dalam tradisi Kristiani menjadi pembebasan dari hutang dosa, dan itu berarti pertobatan, ya, maka kita sudah berada di dalam proses, di dalam komitmen menjadi tanda pengharapan bagi dunia. Maka mari anak-anakku yang terkasih, para calon penerima sakramen Krisma, ya, kita tindak lanjuti apa yang menjadi pesan Tuhan pada saat menerima sakramen Krisma ini, dan kuncinya seperti tadi, bahwa itu baru bisa terlaksana kalau kita sungguh-sungguh menjadikan Kristus sebagai Raja, sebagai pusat di dalam kehidupan kita. Dia yang bangkit, dia yang mengalahkan dosa, dia yang mengalahkan kejahatan. Ya. Nah, satu hal sederhana lagi yang terkait dengan hal itu, yakni pengampunan. Ya. Konflik itu akan teratasi, damai itu akan terwujud kalau ada pengampunan, kesiapsediaan untuk mengampuni. Kita menjadi sosok yang suka mengampuni. Ya. Nah, beberapa waktu yang lalu sebagai orang muda, pasti kalian ikuti upacara dedikasi gereja katedral kita yang lalu, ya. Ya. Dan waktu itu dalam sambutan saya sampaikan bahwa berkenaan dengan bom bunuh diri yang terjadi tahun 2021 yang lalu kita refleksikan peristiwa tragis itu, dan oleh salah satu pejabat dari Mabes Polri, ya, dianjurkan supaya di titik di mana terjadi ledakan bom itu, di situ dibuat satu monumen yang disebut monumen pengampunan. Monumen pengampunan. Di mana di situ ada tertulis doa Yesus dari atas kayu salib, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Damai itu akan terjadi. Kita akan menjadi saksi Kristus yang sejati kalau dari hari ke hari di dalam diri kita semakin diperkuat kesiapsediaan untuk saling mengampuni. Ini kan isi permohonan doa Bapa kami, ya, salah satunya, ya. Menjadi manusia-manusia, menjadi orang-orang muda yang suka mengampuni. Ya. Maka baik anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari kita lanjutkan perayaan kita. Kita mohon pencurahan Roh Kudus sebagaimana yang terjadi kepada komunitas para rasul, sehingga mereka siap menjadi saksi Kristus yang sejati, Kristus yang wafat dan bangkit, Kristus yang mengalahkan dosa, Kristus yang mengalahkan kejahatan. Dan dengan demikian apa yang diserukan, yang dibagikan oleh Yesus kepada para muridnya juga dapat kita lanjutkan, dapat kita teruskan, dapat kita saksikan menjadi manusia-manusia sebagai duta damai. Dan inilah pengharapan yang bisa kita persembahkan untuk gereja kita, untuk dunia kita. Amin. Tuhan memberkati.
Saudara-saudari, para calon penerima sakramen penguatan, sebelum Anda menerima sakramen penguatan pencurahan Roh Kudus, ingatlah akan iman yang telah Anda akui pada waktu Anda dibaptis atau yang telah Anda akui dengan perantaraan orang tua dan wali baptis. Kini perbaharuilah iman dan kesanggupan Anda di hadapan Allah dan di hadapan gereja. Saya juga meminta seluruh umat untuk ikut membarui janji baptis bersama para calon penerima sakramen penguatan ini. Apakah saudara-saudari menolak setan, segala perbuatan dan tipu muslihatnya? Percayakah saudara-saudari akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi? Percayakah saudara-saudari akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang lahir dari perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, bangkit dari antara orang mati dan duduk di sisi kanan Allah Bapa? Ya, kami percaya. Percayakah saudara-saudari akan Roh Kudus, Tuhan yang menghidupkan, yang pada hari ini dalam sakramen penguatan dianugerahkan secara istimewa kepada saudara seperti kepada para rasul pada hari Pentakosta? Ya, kami percaya. Percayakah saudara-saudari akan Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal? Ya, kami percaya. Inilah iman kita, inilah iman gereja yang kita akui dengan bangga dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Terima kasih atas pembaruan janji baptis dan pernyataan iman saudara-saudari. Kini marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, agar Ia sudi mencurahkan Roh Kudus kepada putra-putrinya ini, yang telah dilahirkan kembali untuk hidup abadi berkat sakramen baptis. Semoga Roh Kudus menguatkan mereka dengan anugerahnya yang berlimpah, dan semoga berkat pengurapannya, mereka menjadi serupa dengan Kristus, Putra Allah. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau telah melahirkan kembali para hamba-Mu ini dari air dan Roh Kudus, dan membebaskan mereka dari dosa. Sudilah kiranya mencurahkan Roh Kudus, Roh penghibur kepada mereka. Semoga mereka Kau anugerahi roh kebijaksanaan dan pengertian, roh penasehat dan kekuatan, roh pengetahuan dan ibadat, dan semoga mereka Kau penuhi dengan roh takwa kepadamu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
Kita masuk doa umat. Saudara-saudari terkasih, sebagaimana kita menganut iman yang satu, memiliki harapan yang satu, serta cinta kasih yang berasal dari Roh Kudus, marilah kita dalam kesatuan hati berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Bagi Gereja Kudus Allah, semoga umat Allah yang telah dipersatukan oleh Roh Kudus di bawah pimpinan Bapa Suci dan para uskup senantiasa berkembang dalam kesatuan iman, harapan, dan kasih sampai Tuhan datang. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi umat manusia di seluruh dunia, semoga semua orang yang mengakui Allah sebagai pencipta hidup bersaudara tanpa membedakan suku, bangsa, dan agama. Semoga dalam bimbingan Roh Kudus, dengan hati tulus, mereka mencari kerajaan Allah dengan menebar damai dan sukacita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi penerima sakramen penguatan yang telah diteguhkan dengan karunia Roh Kudus, semoga mereka berakar dalam iman dan kokoh dalam cinta kasih, agar dengan cara hidup yang baik, mereka menjadi saksi Kristus yang sejati. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang tua dan wali penerima sakramen penguatan yang telah merintis jalan iman, semoga mereka senantiasa menjadi teladan dan pendorong bagi para penerima sakramen penguatan untuk berkata dan bertingkah laku yang baik sebagai pengikut Kristus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari dalam keheningan kita tambahkan doa pribadi kita masing-masing. Kita berdoa untuk persekutuan seluruh umat Allah. Kita berdoa untuk saudara-saudari kita yang menderita, khususnya dalam wilayah paroki kita, Paroki Kristus Raja Andalas. Ya Allah, kepada para rasul, Engkau telah menganugerahkan Roh Kudus. Dengan perantaraan mereka, Engkau mengendaki Roh Kudus diterimakan kepada umat beriman. Sudilah mendengarkan doa permohonan kami, agar Injil yang ditaburkan dalam hati kami bertumbuh dan berbuah dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah dengan rela persembahan kami dan para hamba-Mu yang telah ditandai dengan salib putra-Mu dan pengurapan Roh Kudus. Izinkanlah mereka mempersembahkan diri kepadamu bersama Kristus Putra-Mu, supaya mereka semakin dewasa dalam iman, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dia yang naik melampaui segala langit dan duduk di sisi kananmu, mencurahkan Roh Kudus yang telah dijanjikannya ke atas anak-anak angkat-Mu. Sebab itu, bersama semua malaikat dan para kudus, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Ia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian Pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku."
Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafatmu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan Roh Kudusnya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasulmu yang kudus dan para martirmu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu, Paus kami Leo, Uskup kami Fransiskus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Ingatlah juga Tuhan hamba-hamba-Mu yang telah dilahirkan kembali berkat pembaptisan, yang dengan penuh kemurahan telah Engkau kuatkan dengan anugerah Roh Kudus, dan dalam belas kasih-Mu jagalah selalu rahmat-Mu dalam diri mereka. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal, dan semua yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia, Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, Tuhan Yesus, 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 Tuhan Ye
bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Krismawan Krismawati akan menerima komuni dalam dua rupa bersama dengan orang tua atau wali dari penerima krisma.
marilah berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Baik, hamba-hamba-Mu yang telah menerima sakramen penguatan ini, telah Kau limpahi dengan anugerah Roh-Mu, dan Kau perkuat dengan tubuh Putra-Mu. Sertailah mereka dengan berkat-Mu, dan bantulah mereka mengatasi segala rintangan. Semoga mereka menggembirakan gereja-Mu, karena hidup suci, dan memperkembangkannya dengan kesaksian dan kegiatan menggereja yang penuh cinta kasih, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Yang Mulia Bapak Uskup Agung Keuskupan Agung Makassar, Monsinyur Frans Nipa, yang kami hormati Pastor Paroki Kristus Raja Andalas, yang kami hormati Pastor Residen Paroki Kristus Raja Andalas, yang kami hormati Bapak Ibu dan saudari-saudara yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, di mana pada kesempatan ini Bapak Uskup menerimakan sakramen Krisma untuk ke-30 saudara dan saudari kita. Dan juga yang berbahagia orang tua, serta yang amat berbahagia saudari dan saudara yang menerima sakramen Krisma, sakramen penguatan, pendewasaan dalam iman. Pada kesempatan ini pertama-tama perkenankanlah saya atas nama Dewan Pastoral Paroki Kristus Raja Andalas dan segenap umat mengucapkan limpah terima kasih kepada Bapak Uskup Agung Keuskupan Agung Makassar, Monsinyur Frans Nipa. Dan juga ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Pastor Paroki, Pastor Vikaris, dan Pastor Residen yang dengan setia mendukung persiapan dan juga penyiapan saudari dan saudara kita ini untuk menerima sakramen Krisma. Dan juga tak lupa ucapan yang sama saya sampaikan kepada orang tua dan wali dari calon-calon Krisma yang sekarang sudah menerima sakramen Krisma. Tanpa dukungan, tanpa bantuan dari orang tua dan wali, tentu saja upaya yang diupayakan sampai saat ini mungkin tidak akan optimal. Tetapi karena bantuan dari Bapak Ibu, orang tua wali juga bisa tercapai seperti apa yang menjadi dambaan kita semua. Dan harapan kami dari Dewan Pastoral, Pastor Paroki, dan juga Pastor Vikaris serta Pastor Residen dan kami para pendamping adalah pembinaan lanjutan. Karena ini bukan akhir dari proses tetapi adalah awal dari sebuah kehidupan menggereja di mana kita semua diutus ke tengah-tengah dunia untuk menjadi tanda kehadiran Kristus. Kita menjadi rasul-rasul Kristus seperti para rasul yang hadir di tengah-tengah dunia mengalahkan segala ketakutan, kekhawatiran karena Kristus dan juga karena Roh Kudus hadir dalam hati kita, hadir dalam pikiran kita, dan hadir dalam tindakan kita. Sekali lagi limpah terima kasih untuk semuanya. Dan sesudah ini kita semua diundang untuk sebuah jamuan sederhana di basement dan sebentar akan ada penyampaian dari Pastor Paroki. Atas perhatian kita semua diucapkan limpah terima kasih. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, saya kembali mengucapkan terima kasih kepada Monsinyur yang boleh hadir mengunjungi kami di Andalas. Paling tidak kami bertiga, tapi Pastor Nathan karena satu dan lain hal, maka malam ini tidak ikut bersama dengan kita dalam perayaan
dia sudah pamit tadi sama Bapak Uskup. Seperti yang sudah disampaikan dalam renungan bahwa ini adalah bagian dari perayaan yang akan kita rayakan minggu depan, di mana kita telah mengawali dalam kebersamaan lewat rekoleksi mulai hari Sabtu kemarin dan sekarang penerimaan sakramen Krisma dari Bapak Uskup. Kepada kita semua yang terlibat saya ucapkan terima kasih, utamanya yang hadir dalam perayaan pada kesempatan ini, semua petugas liturgi, utamanya kelompok KOR yang tentu dengan keberadaan dan situasi ini dadakan mereka mengumpulkan beberapa orang untuk boleh mengambil bagian dan memeriahkan perayaan pada malam hari ini. Kepada mereka saya ucapkan juga terima kasih, dan juga kepada pemerhati donatur sejauh saya dengar ada beberapa yang bantu kita sehubungan dengan rencana dan pelaksanaan Krisma pada kesempatan ini. Kepada mereka saya ucapkan limpah terima kasih. Saya kira itu tambahan dari saya semua dengan pengumuman. Untuk itu mari saudara-saudari yang terkasih, melalui sakramen baptis kita telah menerima Roh Kudus yang menjadikan kita anak-anak Allah. Melalui sakramen penguatan karunia-karunia Roh Kudus dianugerahkan kepada kita untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Melalui sakramen Ekaristi kita diberi santapan surgawi. Maka dengan itu, marilah kita berusaha agar kita menghasilkan buah-buah roh dalam hidup kita, agar kita dimampukan untuk itu. Marilah menerima berkat Tuhan melalui Bapak Uskup. Tuhan bersamamu. Semoga nama Tuhan dimuliakan dari sekarang ini sampai selamanya. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah. Sesudah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Cahaya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Tujuan hidupmu jadi nyata, jadilah saksi Kristus. Telah dirimu kau tinggalkan, jadilah saksi Kristus. Kehidupan baru kau dapatkan, jadilah saksi Kristus. Api cinta Kristus kau kobarkan, jadilah saksi Kristus. Hatimu jadi hampa, jadilah saksi Kristus. Cahaya asalmu dalam karya, jadilah saksi Kristus. Tiada harapan
kan berjuang, jadilah saksi Kristus bagi yang ditimpa asap duka, jadilah saksi Kristus bagi yang dilanda putus asa, jadilah saksi Kristus bagi yang didera kegagalan, jadilah saksi Kristus. Jika celah malu di hatimu, jadilah saksi Kristus. Jika rasa cemas tak menentu, jadilah saksi Kristus. Jadilah saksi Kristus di mana tiada perhatian, jadilah saksi Kristus di mana tiada